nggak pernah lipetin baju. Oke, ini saya serahkan, tolong gitu taruh di situ mas, biar kece mas. Nah, biar kece tuh ya. Oke. Oh, ada penelpon, itu tandanya ada penelpon. Coba halo. Halo pemirsa. Halo, selamat siang. Selamat siang. Baik. Siapa tahu ngomongin dengan siapa di mana? Siang Mbak Esi. Siapa di mana nih? Erwin di Jakarta Mbak Esi. Oke, mau tanya apa Erwin? Silakan. Itu sama masnya mau nanya. Ya mau jawab. Kan segala sesuatu itu kan perlu dengan modal ya Mas ya. Ya. Tadi Mas menjelaskan tanpa modal pun bisa, mulai dari online. Kalau mulai dari online kan sesuatunya kan harus dibeli ya Mas ya. Oh ya. Nah, modalnya itu kira-kira modal awal dasar waktu Mas buka usaha itu berapa ya Mas? Terus bagaimana kita bisa tahu proses itu berkembang atau tidaknya? Itu aja Mas, terima kasih. Sama-sama. Tuh, gimana tuh? Ya. Oh, modal itu ya benar tadi dikatakan kalau kita mau internetan kan modal. Dulu awal-awal saya internetan ya di warnet. Belum seperti sekarang ini di kantor kemudian ada jaringan internet. Itu yang saya katakan modalnya minus ya. Apapun yang bisa kita lakukan ya lakukan. Bukan berarti tanpa modal jauh-jauh, tapi dia paling tidak seminim mungkin gitu bisa ya. Iya, dan yang dulu masih bisa terjangkau gitu ya. Untuk memulai cetak kaos itu memang duitnya saya pinjam teman. Duitnya itu saya pinjam teman karena memang kondisinya wah ya udah malah termotivasi kalau saya pinjam duitnya untuk cetak pertama itu 1 lusin. Kemudian dari 1 lusin ini saya tawarkan lewat internet, lewat mailing list, ada blog, ada. Tadi selalu lurusin dulu tuh. Iya. Dan memang pinjam duitnya juga cuma cukup untuk selusin itu. Saya tawarkan di internet, ternyata banyak yang tertarik. Saya tertarik untuk jadi agen tuh caranya. Terus saya tuliskan jadi agen, ambil awal itu minimal transaksi 2 juta. Setelah itu ada yang transfer lagi itu saya pakai untuk produksi. Sekarang seberapa besar ini? Ya alhamdulillah sekarang untuk agen ada ribuan ada. Ribuan agen tersebar di seluruh Indonesia. Tersebar di seluruh Indonesia dan insya Allah bulan ini kita kirim ke Norwegia. Ke Belanda sudah pernah, tapi orang Indonesia sekolah di Belanda. Yang bulan ini kita untuk ke Norway. Ya kecil-kecil. Karena enjoy dari seneng aja. Oke. Wah, hebat banget ya. Terus kan apa Anda nggak takut tuh ada ide-ide dicolong atau gimana gitu kan? Ibaratnya di keagenan kan, keagenan tersebar di seluruh Indonesia. Bukan tidak mungkin orang lain kemudian menjadi pesaing kita dan kemudian memiliki kurang lebih sama dan kaos siapapun bisa bikin kaos. Iya betul. Gimana tuh? Ya orang bisa membaca kaos, tapi kan untuk membaca ide nggak bisa. Ide itu kan kita yang punya. Istilahnya kalau pionir itu jangan memikirkan kanan kiri, pionir ya lihatnya ke depan, jangan lihat ke belakang. Kita dibaca kita belok, baca lagi belok lagi, kita terus inovasi. Contoh nih ya, contoh si kaos tadi itu kan kaos berhasil atau gagal gitu kan, berhasil atau gagal. Bukan tidak mungkin kan ada orang yang kemudian membuat kaos dengan kata-kata yang sama gitu, berhasil atau gagal gitu. Karena Anda nggak bisa kontrol supervisi 1000 agen yang ada di seluruh Indonesia. Iya. Nah gimana caranya tadi ya itu supaya ya itu belok itu dengan cara apa kira-kira? Inovasi itu berarti kita punya desain yang baru. Terus yang kedua yang paling penting saya sudah mendaftarkan usaha merek dan sebagainya itu ke KAKI, Kekayaan Intelektual Indonesia. Intelektual itu kita daftarkan, kita punya istilahnya trademark. Jadi orang kalau misalnya terjadi pembajakan kita bisa menempuh jalur hukum gitu. Karena saya cukup berhaki-haki di jalan. Berhati-hati. Ya, itu. Kalau haki-haki itu tuh kalau udah tua tuh jadi haki. Ya, oke, nggak kelar loh kita kalau bisa pelajaran. Ya, oke. Nah, kalau bicara penghambat, biasanya yang menjadi penghambat bisnis Mas Wahyu apa aja? Kalau penghambat, ya namanya bisnis kan kita lihat grafik nggak selalu naik, kadang datar kadang turun. Tapi semuanya kita pelajari dari bikin sistem. Bisnis itu intinya harus ada sistem. Iya. Ya. Jadi bukan
bedanya pedagang sama entrepreneur, kalau pedagang itu ngambil barang jual selesai. Kalau entrepreneur enggak seperti itu. Entrepreneur itu punya sistem pengambilan barang, sistem penjualan, sistem keagenan, sistem promosi, distribusi. Anda belajar sambil jalan, apakah ada belajar bisnis lagi yang Anda khususkan? Kalau saya belajar nggak sambil jalan, nanti nabrak. Saya belajar ya sambil duduk. Ya Allah, pengen mandi air sirup gitu. Oke. Jadi gimana ya? Ya gimana? Kita terusin aja dulu. Bisnis itu seperti orang naik sepeda. Kalau nggak dikayuh ya berhenti ambruk gitu. Kalau mau jalan terus ya tetap dikayuh terus. Entah nanti di jalan itu jalan berbatu atau apa, itu namanya resiko. Tapi tetap kita hadapi terus. Boleh. Filosofis kan ya. Ya, I buy that statement. Itu baru saya beli itu statement. Oke deh.